Hai Sobat People, welcome to People Video. Pada video ini kita akan membahas besaran lain dalam dinamika rotasi, yaitu momen inersia, seperti yang sudah kamu baca di People Book. Apa sih momen inersia itu? Ada yang udah tahu? Iya, momen inersia adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi bisa kita bilang, momen inersia ini adalah ukuran kemalasan benda. Suatu benda itu cenderung mempertahankan kondisi awalnya. Jadi ketika benda itu diam, dia akan cenderung bertahan untuk tetap diam, dan ketika benda itu bergerak, cenderung bertahan untuk tetap bergerak. Jadi untuk benda diam, semakin besar momen inersianya, maka akan semakin sulit benda itu untuk bergerak atau berotasi. Begitupun sebaliknya. Momen inersia ini setara dengan massa pada gerak translasi. Jadi di gerak translasi kamu kenal massa, di gerak rotasi ini kamu kenal momen inersia. Momen inersia ini dibedakan menjadi dua, yaitu momen inersia partikel dan momen inersia benda tegar. Kita mulai membahas dari momen inersia partikel terlebih dahulu. Membahas mengenai momen inersia partikel, di sini kamu jangan membayangkan partikel itu hanya benda-benda mikro, seperti debu atau benda-benda kecil. Gitu. Selain menggambarkan benda-benda mikro, partikel di sini juga menggambarkan benda yang bisa diibaratkan sebagai titik. Jadi, suatu benda ketika berotasi, dia memiliki kecepatan linier yang berbeda di tiap bagian benda tersebut. Jadi, untuk bagian benda yang berada dekat dengan sumbu rotasi akan memiliki kecepatan linier yang lebih kecil dibandingkan bagian benda yang berada jauh dari sumbu rotasi. Nah, di momen inersia partikel ini untuk memudahkan kita, jadi kita bahas di momen inersia partikel ini adalah benda yang berotasi dengan kecepatan linier yang sama di tiap bagiannya, maka dapat disimbolkan sebagai suatu titik. Jadi partikel di sini adalah benda bermassa yang ukurannya dapat diabaikan sehingga disimbolkan dengan titik. Nah, momen inersia partikel dipengaruhi oleh massa partikel itu dan jarak dari partikel ke sumbu rotasi. Jadi di sini ada partikel ini yang hitam, ini berotasi pada porosnya, pada sumbunya, yaitu di panah biru ini. Nah, momen inersia itu disimbolkan dengan I besar. Nah, momen inersia partikel dirumuskan sebagai perkalian antara massa partikel dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel ke sumbu. Ingat ya, jadi jaraknya ini harus tegak lurus. Harus tegak lurus ya. Di sini kita lihat nih, ini udah tegak lurus nih. Jaraknya harus tegak lurus. Kalau belum tegak lurus, kita harus cari yang tegak lurus. Nah, momen inersia ini satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi massanya satuannya kilogram dan jaraknya R ini satuannya meter. Jadi karena kuadrat jadi meter kuadrat. Nah, ini kan momen inersia untuk satu partikel. Lalu bagaimana kalau ditanya partikelnya itu untuk momen inersia untuk partikel yang banyak? Seperti ini. Nah, untuk momen inersia untuk partikel yang banyak seperti ini tinggal kita jumlahkan momen inersia masing-masing partikel. Jadi tinggal kita jumlahin M1, R1 kuadrat ditambah M2, R2 kuadrat sampai Mn, Rn kuadrat. Biar lebih paham lagi, langsung aja kita coba contoh soalnya. Langsung kita coba contoh soalnya. Sini ada dua buah bola yang dianggap sebagai partikel, dihubungkan dengan tali kawat tak bermassa.
Jadi ingat ya, kawatnya nggak bermassa. Seperti gambar. Tentukan momen inersia sistem kedua bola. Tentukan momen inersia sistem kedua bola terhadap poros AB jika massa bola P dan bola Q berturut-turut adalah 600 gram dan 400 gram. Oke. Ini langsung kita ke penyelesaian. Kita selesaikan soal ini. Di sini partikelnya ada dua, yaitu partikel P dan Q. Ya kan? Jadi momen inersianya tinggal kita tambahkan. Momen inersia P ditambah momen inersia Q. Jadi M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat M1. Yang satu ini untuk P, yang dua ini untuk Q ya. Tadi masanya dikasih tahu kalau massa partikel P ini adalah 600 gram. Kita harus ubah ini jadi kilogram. Karena kan tadi momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi masanya ini harus kita ubah jadi kilogram. 600 gram diubah ke kilogram jadi 0,6 kilogram. Nah, terus yang ini tadi partikel Q masanya 400 gram. Maka harus kita ubah jadi kilogram juga. Jadi 0,4 kilogram. Nah, lalu jarak dari partikel P ke sumbu rotasi di AB ini adalah 20 cm. Coba kita lihat, ini udah tegak lurus apa belum? Udah ya, sini udah tegak lurus. Nah, 20 cm ini harus kita ubah ke meter. Jadi 0,2 meter. 2 meter. Nah, begitu pula untuk yang jarak ini. Jarak dari partikel Q ke sumbu rotasi. Partikel Q ini jaraknya 50 cm. Udah tegak lurus ya. Maka kita ubah ke meter. Jadi 0,5 meter. Kita udah tahu semua, tinggal kita masukin. Tinggal kita masukin angka-angkanya. Jadi I sama dengan 0,6 kg dikali 0,2 meter kuadrat ditambah 0,4 kg dikali 0,5 meter kuadrat. Maka hasilnya momen inersia sistem ini adalah 0,124 kg meter kuadrat. Nah, seperti itu ya untuk momen inersia partikel. Sekarang kita lanjut. Ke momen inersia benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Jadi dia ketika diberi gaya bentuknya tidak berubah. Itu adalah benda tegar. Nah, benda tegar bisa kita anggap tersusun atas partikel-partikel yang tersebar di seluruh bagian benda. Jadi ada banyak partikel berkumpul jadi benda tegar. Maka momen inersia untuk benda tegar tinggal kita jumlahkan, bisa kita bilang penjumlahan dari momen inersia tiap-tiap partikelnya. Ya, tapi ini cuma persamaan umum aja. Sebenarnya untuk momen inersia benda tegar itu selain dipengaruhi oleh massa dan jarak, momen juga dipengaruhi oleh bentuk bendanya dan letak sumbunya. Jadi persamaan untuk momen inersia benda tegar adalah I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Di mana K adalah konstanta inersia. Nah, konstanta inersia ini tergantung pada bentuk benda dan letak sumbunya. Oke, seperti ini. Di sini ada batang silinder. Sumbunya ada di tepat melalui pusat
Ya, di sini ada batang silinder dengan sumbu putarnya itu tepat melalui pusat dan tegak lurus batang seperti ini. Itu rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Jadi K-nya 1/12. Lalu ini ada batang silinder juga, sama kan bentuk bendanya, tapi sumbu putarnya beda. Kalau tadi tepat melalui pusat, kalau sekarang di ujung batang. Momen inersianya rumusnya beda. Jadi I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Itu. Ini ada banyak ya. Ada silinder pejal, itu setengah. Silinder pejal berongga itu 1,5, tapi R-nya ada 2. Biar lebih paham, sekarang kita coba contoh soalnya langsung aja. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan momen inersia cakram pejal padat ya, bermasa 10 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat cakram. Cakram itu adalah cakram pejal ini bentuknya adalah silinder pejal. Jadi kalau silinder pejal tadi K-nya setengah, maka momen inersianya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Tinggal kita masukin M-nya 10 kg dan R-nya 0,1 meter. Maka momen inersianya adalah 0,05 kg meter kuadrat. Ya, seperti ini. Jadi, kalau mengerjakan momen inersia untuk benda tegar, kamu harus perhatikan K-nya. K-nya itu udah ada di tabel. Nah, terus gimana nih kalau saya lupa, Bu? Nih, saya lupa gimana K-nya untuk, tapi saya ingat K untuk benda ini yang di pusat. Untuk sumbu yang di pusat, nah, ada namanya teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar ini adalah suatu teorema yang berguna untuk menentukan momen inersia suatu benda pada sembarang sumbu yang sejajar dengan sumbu pusat. Nah, sumbu pusat massa. Jadi, dirumuskan sebagai I sama dengan IPM, I pusat massa ditambah MD kuadrat. Jadi, misalkan di sini contohnya, ada sebuah batang silinder dengan panjang 4 meter dan bermassa 0,2 kg. Jika momen inersia dengan poros di pusat massa batang adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat, tentukan besar momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 1 meter. Nah, jadi di sini ada batang. Batang ini di pusat nih kan, di pusat ini momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang sumbunya digeser nih, digeser 1 meter ke titik-titik yang hijau ini. Maka momen inersianya IPM ditambah MD kuadrat. IPM-nya tadi 1/12 ml kuadrat ditambah MD kuadrat. D itu jarak dari pusat massa ke sumbu sembarangnya ini. Maka tinggal kita masukkan massa batangnya tadi 0,2 kg, panjang batangnya ini adalah 4 meter, dan ini juga masukkan massa batang, dan jarak dari pusat massa ke sumbu sembarangnya ini adalah 1 meter. Maka momen inersia batang ini dengan sumbu putar yang berjarak 1 meter dari pusat massa adalah 0,46 kg meter kuadrat. Nah, seperti itu. Kita sudah membahas apa itu momen inersia, bagaimana momen inersia partikel, bagaimana momen inersia benda tegar, dan kita juga sudah bisa menyelesaikan soal-soal tentang momen inersia. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih di PipoBook.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.